Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam sepertinya macam belum makan. Mudah-mudahan semua masyayikh sehat walafiat. Matta'alallahu bituli umurikum ayyuhal masyayikh al-kiram. Saya diminta oleh senior saya Al-Mukarram Dr. Ridho untuk menyampaikan dua patah kata, mungkin lebih dari dua patah kata. Saya tadi di WA diminta, saya tanya apalah yang perlu saya sampaikan. Kata beliau hanya dua saja. Yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah politik. Yang pertama masalah ekonomi, kita mulailah mendata berapa kiai-kiai pondok kita yang sudah bergabung ke Jati. Lalu kemudian setiap pimpinan ma'had mudir dari yang sudah bergabung ke Jati ini dibuatkan grup WhatsApp-nya. Sekarang ada aplikasi yang satu grupnya bisa 1000 dan satu aplikasi itu bisa 10 grup jadi 10.000, sehingga dimuat nanti di situ ada satu grup mudir-mudir, satu grup mudarrisin, sehingga nanti apa keperluan pondok ini, dari mulai misalnya jubah, baju, sampai kalau santri perempuan jilbabnya, sabunnya. Kebetulan kita punya sahabat yang bisa menyiapkan sabun, sampo nanti diproduksi dengan harga yang murah dan harga terjangkau. Mereknya bisa merek pondok masing-masing. Jadi kalau kebetulan nama pondoknya Al-Ikhlas, ya samponya Ikhlas, sabunnya Mukhlisin. Nah, itu jadi silakan bebas. Jadi kita tidak lagi ceramah mengatakan muqatta'ah jangan potong ini, ada. Kemudian tentang airnya, kita setiap acara kalau ada acara digunting itu merek air karena kita tidak mau mengiklankan produk orang lain. Sementara kita punya jaringan yang luar biasa. Jadi sebetulnya kita ini sudah punya jaring dan ikannya banyak, cuman jaringnya masih tergantung, belum dicelupkan ke air, jadi belum nampak betul. Nah, jadi ini peluang-peluang ini bisa kita hidupkan kalau grup-grup kita hidup. Jadi grup ini mulailah isinya itu membahas tentang ekonomi keumatan ini. Tapi kalau grupnya hanya sibuk saja membahas tentang khilafiyah, penting dibuatkan satu muzakarah khusus 3 hari seminggu, jadi satu buku panduan, bukunya disebarkan. Jadi kita tidak ribut lagi di grup kita mengkaji tentang masalah kebutuhan santri, dari mulai bangun tidur dia ke toilet, saringan airnya, anduknya, sendalnya, mie instannya, maka semuanya bisa sampai 24 jam. Sabun, sampo, sampai kepada sabun laundrynya. Nah, maka kalau ini bisa kita efektifkan, maka jaringan Jati ini betul-betul lah macam pokok jati, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Nah, walaupun nggak ada di Quran itu disebutnya pokok jati, tapi karena yang punya acara nih Jati, bisalah kita kait-kaitkan sedikit. Ini tentang masalah ekonomi keumatan. Lalu kemudian umat kita dulu, umat Jati. Lalu kemudian tentang masalah yang kedua, politik. Kita sudah coba beberapa kali bahwa kalau kita berdiri sendiri belum bisa. Mungkin nanti 20 tahun lagi baru bisa didaftarkan ke KPU namanya Partai Jati. Tapi kalau untuk sekarang, kalau belum bisa berdiri sendiri, nempel aja dulu.
Jadi silakan ini ke sini, ini ke sini. Misalnya ada di antara kita ini cocoknya nempelnya ke Golkar misalnya. Nah, bertarunglah di situ. Sektor agamanya kan ada di situ. Nah, buat nama majelis pengajiannya apa? Asy-Syajarah. Nah, tapi yang di luar yang nggak ikut jangan diserang ini. Jangan pula diserang. La taqraba hadhihi syajarah. Biarkan aja dia bekerja di dalam. Nanti siapapun yang naik, kue APBN, APBD ini kita bagi. Jati tetap mengerjakannya. Kita buat Islamic Center, kita buat program pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah. Itu nggak bisa kalau tidak dengan kekuasaan. Dari mulai bupati, wali kota, gubernur, dekat ke orang-orang partai. Saya Pak Ustadz memperbaikinya dari dalam. Partai apa yang mau kau masuk? Saya cocoknya ke sini. Masuk ke situ. Buat nama majelis pengajian di dalam. Apa namanya? Majelis Al-Baqarah. Tapi yang di luarnya jangan nyerang. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Akhirnya kita berkelahi di situ. Alhamdulillah salah satu kawan kita sudah masuk ada ke dalam. Dibuatlah pengajian namanya di dalam Gabungan Jamaah Ahlus Sunnah. Singkatan dari gajah. Dibuat nama majelis zikirnya. Zikirnya ya qawi ya qawi. Jangan kita serang. Jadi siapapun di antara kita yang berjuang, berjuanglah. Nah, jadi pengalaman saya di jalan, saya diserang, saya tak pernah melawan. Saya siapapun yang menyerang tak pernah saya lawan. Kenapa? Karena saya nggak pernah kalah. Kalau diserangnya, jadi kita ini semua berjuang. Kullun ya'mal ala syakilatih. Kita bangga sekali sekarang sudah mulai bangkit. Dulu hanya sebatas Al-Azhar, sekarang cakupannya lebih besar dengan Jati, jaringan alumni Timur Tengah, minal masyriq ilal maghrib, min San'a ila Daril Bayda. Luas ini cabang jangkauan kita ini luar biasa. Ini bukan jaringan lagi, ini bukan harimau ini. Lalu kemudian yang perempuan juga luar biasa. Kemarin acara wazin itu Masya Allah, berapa ribu ruangan itu bisa menampung. Yang hadir pun Profesor Fasli Jalal, Profesor Jurnalis, Sekjen hadir semua, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita tinggal menghidupkan saja lagi. Lalu kemudian ini kan kawan-kawan kita ini yang di daerah, di kabupaten kota, itu kantor dinas mesti diisi. Kantor Polres, kantor Dandim dan Ramil mesti diisi. Rumah sakit mesti diisi. Jangan lagi pengajiannya nggak bersilabus, tak jelas. Jadi ketika adik-adik kita pulang, silaturahim dibawa oleh senior. Ini adik kami baru pulang dari Ahqaf, ini baru pulang dari Tunisia, ini baru pulang dari Karawiyin, ini pulang dari Azhar. Bisa ceramah di kantor dinas kami, Dek? Mohon maaf Pak, kalau cuma sekali datang kami nggak bisa. Kami bisanya ngisi MOU sepaket 1 tahun, 40 tatap muka. Nama programnya apa? Triple T. Gak usah ngaji yang ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Triple T itu aja diseriuskan dulu. T yang pertama tahsin, T yang kedua tahfiz, T yang ketiga tadabbur. Minta kurikulum, minta silabusnya dari mana? Sudah ada bagus program terjemah yang disusun oleh Ketua Wazin Ibu Doktorah Eliwarti Maliki. Tinggal kita pilihan syukur. Kalau dia minta royalti ya kita ikut. Karena ini adalah ekonomi keumatan. Nah, jadi kalau ini kita seragamkan dari mulai Jakarta sampai ke Aceh kemana-mana, seragamlah ke kantor-kantor ini, sehingga kita pun berkenalan link. Ketika nanti saya ceramah di kantor Polri, di TNI, oh itu adik kelas Ustadz kemarin yang di Ternate ya, itu dia di sana ya. Sekarang jaringan kita ini baru yang paling aktif itu namanya jaringan
innas sofa wal marwata. Kebetulan saya umroh setahun 2 kali, bulan Agustus dan bulan Januari. Jadi saya membawa 15 travel. Syarat travel ini ikut, syarat yang pertama mesti azhari, mesti alumni Azhar. Kenapa? Banyak travel besar ngajak saya bilang nggak mau, karena memperkaya orang kaya. Kita mau menghidupkan travel kawan-kawan kita yang la yamutu fiha wa la yahya. Akhirnya kita pun berangkat. Memang ribet, jelimet memang. Enaknya itu memang satu travel besar kita berangkat aman. Makin banyak travel ini, banyak hotelnya, pusing kepala kita. Tapi kita kan demi kebersamaan, kita ini mau bersama. Jadi insya Allah 2 poin yang dipesankan ke saya, ekonomi keumatan dengan politik tadi, insya Allah saya tak usah masuk ke dalam struktur. Jadi biarkan aja saya berselancar kemana-mana. Kadang-kadang Al-Baqarah, kadang-kadang As-Sajarah, kadang-kadang Al-Fil. Al-Fil wa ma'adraka mal-fil lahu zailun tawil. Biarkan aja. Nanti bagian iklan-iklannya, saya memang bidang saya di situ. Mulai dari produk kerupuk, keripik, sampo, mie instan, baru kita iklankan, kita posting, kita kirim. Itulah yang bisa kita lakukan sekarang ini. Jangan nanti suka mau dekat pencoblosan barulah kita tampil, nggak bisa. Mesti dibanyak cetak banyak ustadz-ustadz kampung. Macam mana ustadz kampung dulu? Ustadz kampung dulu pulang ke kampung, sampai jamaah itu mau melahirkan, ditanyanya ustadz kampung, kira-kira cocok namanya siapa? Kalau dia mau menikahkan anak, ditanyanya ustadz cocoknya nikahnya hari apa? Kalau kebetulan cucunya lahir nggak keluar-keluar, apalah cocok dibacakan zikirnya ustadz? Dikasih ustadz tuh wirid, idza zulzilatil ardu zilzalaha, keluar alhamdulillah. Itu sangat berpesan pada dia. Ada jamaah itu yang sakit tak mati-mati, dibacakannya Yasin, alhamdulillah meninggal Pak Ustadz gitu. Jadi manusia ini kalau kita datangkan dalam momen-momen episode hidup dia, itu berkesan sekali. Aku Ustadz itu, jangan kalian salahkan. Kenapa? Karena waktu anakku lahir, cucuku nikah, keluargaku meninggal, dia itulah. Lalu sampai pada hari hanya dia sendiri yang akan datang. Kira-kira Ustadz, kalau mencoblos nanti mana lah yang kucucuk ini ya? Disitulah baru masuk jati ini. Jangan ujuk-ujuk, orang nggak kenal dengan kita. Jadi memperbanyak ustadz-ustadz kampung ini. Saya yakin, saya optimis, jati ini insya Allah berkibar seperti pohon jati. Jangan tepuk tangan, masih panjang ini. Pohon jati kalau berapa menit lagi bang? Pohon jati. Tadi saya mau sepatah dua patah, tapi makin lama makin surfu lah. Pohon jati kalau lilitan dia cuma berkawan sama nyamuk, tapi kalau dia dipotong, dipahat, dibukir, dipaku, kertas pasir, dia letaknya di istana presiden. Maka kita mau pokok jati ini masih tetap di hutan atau berbenah diri, nggak usah jawab, kita tengok gerakannya ke depan insyaallah. Saya masih konsisten pada bidang, kalau di pondok saya ini kismul iklan saja, bagian iklan. Dan yang bisa kita lakukan ini untuk memudahkan adik-adik kita, supaya adik-adik kita di masa akan datang sebagai cerita bunga-bunga tidur pembahagia. Saya beserta Ustadz Al-Nob Dinar, alumni Azhar, Ustadz Hanafi, alumni Azhar, di Pekanbaru Riau, berkumpullah kami pada tanggal 6 bulan 6 2020. Covid, nggak bisa ceramah, nggak bisa tablik akbar. Saya bilang Ustaz Al-Nob, mau dibawa kemana hubungan kita? Ini ku tengok sudah banyak yang mati, tablik akbar nggak bisa. Jadi gimana? Tolong tunjukkan mana rumah orang-orang kaya, kita jemput bola, kita minta tanah wakaf.
Nanti kita di sana cerita mati aja. Pak, ini udah banyak orang mati, kasihlah tanah Bapak. Akhirnya kami berkeliling dari sejak tanggal 6 bulan 6 2020 itu, banyaklah kami dapat tanah wakaf dan sebagian besarnya tanah bermasalah. Pas dicek di BPN sampai tumpang tindih 5 surat. Kenapalah banyak betul masalah tanah ini Pak Haji? Kata Pak Haji itu, karena bermasalah inilah maka kuwakafkan Pak Ustaz. Jadi memang sudah pengalaman kami. Tapi akhirnya karena berjuang dapat juga tanah yang bagus, kecil 1 hektar. Kami letakkan batu pertama, bismillah. Akhirnya berdiri kelas, berdiri asrama, berdiri. Datang bapak-bapak ditengok, belum lagi dia masuk ke dalam, baru nengok pagarnya aja. Apa kata dia? Suka saya nengok pagarnya ini, ambil sana 2 hektar. Dapat lagi, kalau kalian garap yang 2 hektar ini bagus, saya kasih 4 lagi, kata dia. Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah yang menyerahkan ini banyak, menyerahkan tanah, menyerahkan ruko, belum ada yang menyerahkan anak gadis lagi. Terakhir saya tanya Ustadz Al-Nof, dari sejak tanggal 6 bulan 6 2020 sampai 2025 ini berapa duit terkumpul? Total duit terkumpul sampai sekarang 70 miliar. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya mau mengatakan ini hanya yayasan kecil di Kota Pekanbaru, level provinsi. Maka level nasional Jati dengan nama wali-wali Allah ini, insya Allah saya yakin dan percaya bisa berlipat-lipat ganda daripada YTWU yang kecil yang tak ada apa-apa, insya Allah. Takbir! Rasa kampanye pula. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepanjangan Abang Da. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ada satu, tunggu dulu, ada satu pantun terakhir lagi. Apa pantunnya ya? Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.